Halo teman-teman, selamat datang di Tech Corner Indonesia bersama Sesnal Jakaria. Nah, di video kali ini aku akan menunjukkan aplikasi-aplikasi untuk mengetik ya di tablet, terutama di Huawei. Sebenarnya ini juga aplikasi yang bisa digunakan di tablet Android lainnya ya. Kecuali nanti mungkin ada satu aplikasi karena memang bawaan dari Huawei MatePad atau Huawei sendiri gitu ya. Oke, kenapa ini penting? Mungkin karena ada teman-teman ya yang khawatir atau mungkin jadi salah satu pertimbangan saat akan membeli tablet, apakah ini bisa benar-benar digunakan maksimal. Ya, memang tidak sepenuhnya akan menggantikan fungsi laptop, tetapi ketika yang jadi alasan utama membeli tablet adalah untuk mengganti laptop dan kemudian menggunakan beberapa fungsi-fungsi laptop termasuk mengetik, mungkin ya ini penting ya sebagai sebuah pertimbangan kayak gitu. Oke, nah ini aku udah kelompokin ya di satu folder yang dinamakan Office. Bebas lah sebenarnya. Jadi ada beberapa aplikasi untuk pengetikan yang bisa digunakan teman-teman ya sebagai alternatif atau bahkan untuk aplikasi utama ya untuk mengetik. Nah, kalau di Huawei itu ada namanya Notepad. Yang pertama ya kita bahas dulu Notepad. Nah, Notepad ini adalah aplikasi yang memang disediakan khusus untuk mengetik ya, tapi memang ini tuh fungsinya banyak ya. Jadi selain untuk mengetik di Notepad 11. Oke. Jadi selain fungsinya untuk ngetik, ini juga udah ada fungsi draw dan sebagainya. Jadi mirip-mirip Notes ya kalau di perangkat Apple ya atau di iOS ya. Ini dia. Cuman memang salah satu menurutku kekurangannya memang ini tuh tidak ada pengaturan grid yang bagus ya. Layaknya seperti Microsoft Word, nanti aku liatin. Atau paling enggak lebih tertata gitu, biar lebih tertata. Jadi ini tuh memang notes untuk catatan-catatan yang ya kalau kayak bikin script dan sebagainya ini mungkin cocok ya. Tapi untuk yang kayak pengetikan dalam ya, karena memang harus pengaturan format halaman dan sebagainya, kayaknya ini masih nggak terlalu nggak terlalu membantu. Tapi setidaknya kalau sekedar untuk mengetik kemudian nanti datanya di copy paste, di format atau dipindah ke katakanlah ke Microsoft Word atau ke ke aplikasi seperti Docs misalnya, itu bisa ya. Oke, itu yang pertama, bawaannya dulu. Nah, terus ada yang disebut dengan WPS Office. Huawei sebenarnya tuh ngasih beberapa juga ngasih ya di beberapa perangkatnya, di beberapa tablet itu WPS level Office level ya. Jadi itu bakalan benar-benar ngasih pengalaman menggunakan Microsoft Office layaknya ketika di laptop gitu. Jadi benar-benar laptop experience seperti itu kalau menurut mereka. Nah, kalau untuk yang ini tuh sebenarnya versi premium, bukan versi gratisan, jadi bisa di-download. Kalau teman-teman misalnya pakai Huawei itu bisa dicari di sini ya, di apps gallery-nya. Jadi tinggal kita ketik aja misalnya WPS. Nah, ini akan muncul di sini ya, aplikasinya gitu. Oke, jadi balik ke tadi. Nah, untuk WPS itu formatnya seperti ini ya. Terus juga dia sekarang nambahin fitur PDF to Word. Jadi untuk mengkonversi Word ya. Tapi kalau untuk fungsi Office-nya ini ada Word, ada
PowerPoint ya kalau kita bahasanya, ada spreadsheet dan juga PDF. Oke, jadi untuk lainnya ada PDF Word dan ada scanner juga, jadi cukup rame. Tapi kadang biasanya ini tuh suka ada iklannya ya, kita coba. Nah, oke, ini dia tampilan WPS-nya. Kita coba satu dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini percobaan menggunakan WPS di Huawei MatePad 11 2021. Nah, ini juga bagus ya, secara dia juga punya rules ya yang akan mengatur semua. Nah, kemudian ada menu-menunya juga. Ini ya persis lah, mirip dengan Microsoft Word ya, cuman ini enggak yang persis banget sama kayak divisi ya, yang lebih lengkap kayak gitu. Ini ya terbatas kayak gini. Terus ketika kita save, ini bisa kita simpan di sini ya, di MacBook, di tab, lalu dia udah ada formatnya, DOCK, RTF, PDF dan sebagainya. Jadi aman ya. Oke, kalau untuk fungsi lain kayak apa nih? Kayak PowerPoint juga ini udah cukup banyak juga ya, mirip-mirip juga nih. Oke. Nah, jadi ada ya, sama bisa teman-teman juga pakai. Termasuk juga Excel, ini untuk Excel ya. Nih, ini harusnya fungsi-fungsi sama ya. Nah, oke. Untuk beberapa fungsi juga sama. Lalu untuk kebutuhan PDF. Nah, biasanya ini ngasih ini ya, opsi untuk upgrade ke Pro kalau misalnya teman-teman mungkin pengen merasakan berbagai fungsi-fungsi lain ya dari WPS Office ini. Itu yang kedua ya, alternatifnya untuk Microsoft Word, untuk ngetik lah ya di tablet. Nah, sekali lagi ini bisa diinstal di tablet lainnya ya. Oke, berikutnya nih ada Docs. Nah, Docs ini terintegrasi dengan akun Google kita. Nah, di Huawei memang karena dia tidak menyediakan layanan Google atau tidak punya layanan Google, maka opsinya adalah kita harus nyari perangkat yang memang pertama support Google Mobile Services ya, tabletnya. Atau kalau enggak, misalnya kalau memang teman-teman tetap pengen pakai Huawei ya harus install Micro-G Companion atau Micro-G Services gitu ya, untuk bisa menjalankan aplikasi-aplikasi berbasis Android, berbasis Google ya, atau yang perlu layanan Google. Nah, untuk tampilannya ini sebenarnya lebih minimalis ya, karena ini adalah percobaan di Docs Google. Nah, kelebihannya memang kalau kita pakai Docs ini kita akan terintegrasi ya dengan perangkat-perangkat lain. Jadi selama dia menggunakan akun Google yang sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman login di HP Android lain, login di HP iPhone atau perangkat Apple lain atau tablet lain ya, selama pakai akun Google yang sama, ini tetap akan bisa diakses di perangkat berbeda. Itu salah satu keuntungannya. Lalu secara fungsi sebenarnya sih format pengaturannya nggak terlalu banyak juga ya. Ada normal text, heading dan sebagainya. Terus ada jenis font, ada ukuran-ukuran juga, ada pengaturan paragraf dan sebagainya gitu. Lebih mirip-mirip lah ya dengan WPS Office tadi ya. Tapi memang agak lebih rame di WPS Office ya. Nah, terakhir ini udah mungkin aku sering share di video-video sebelumnya, ini ada
Microsoft Word ya, atau Microsoft dari Microsoft ya. Nah ini mungkin sudah terkenal sekali lah ya. Oke, wait, bentar aku apa dulu. Nah ini dia. Jadi tampilannya sebenarnya juga nggak apa ya PC level ya, karena memang ini tuh memang desain buat mobile ya, atau kayak smartphone kayak gitu. Jadi memang sangat terbatas dari sisi menu dan sebagainya. Tapi menunya juga sebenarnya juga yang kita butuhin ya, maksudnya bukan yang pengetikan level pro atau sebagainya, karena rata-rata ini udah memenuhi lah semua fitur-fitur yang kita cari gitu ya untuk pengetikan dan sebagainya. Oke. Ini adalah percobaan mengetik di Microsoft Word di Huawei Mate 11 2021. Nah jadi tampilannya akan seperti ini ya, jadi tidak terlalu ramai sekali lagi untuk Microsoft. Apakah ini bisa disimpan? Ya tentu bisa ya, ini bisa disimpan. Dia biasanya ini karena berbasis cloud ya, jadi harus terkonek dengan internet. Tetapi sebenarnya ini kita juga bisa save as ke perangkat kita ya, ke device kayak gini, ke tabletnya sendiri gitu. Nah kira-kira itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ketika bicara apakah tablet bisa menggantikan laptop, bisa, tapi memang tidak pada semua fungsi ya. Tetapi untuk fungsi-fungsi penting kayak Word misalnya, kalau memang suka ngetik atau butuh aplikasi untuk pengetikan, menurutku sih sudah bisa lah, karena udah banyak banget aplikasinya. Dari yang aku punya sendiri ini Notepad dan Notes bawaan tiap perangkat itu ada ya. Samsung tuh aku lupa namanya, Notes juga gitu ya. Kalau Samsung itu Notes, Huawei itu, iPhone tuh juga Notes, ini Notepad. Lalu ya berikutnya tentu ada aplikasi-aplikasi kayak Docs, ini dari Google. Ada Word dari Microsoft yang kalau khusus ya, mungkin aku udah sampaikan juga di video sebelumnya nih, harus langganan ya. Dan ada WPS Office. WPS Office ini bisa berlangganan juga, tapi pakai free juga. Ini kalau aku cobain tadi bisa juga ya. Nah ini dia. Oke, aku nggak tahu apakah rulersnya itu bisa dilihatin apa enggak ya. Nggak ada sih ya, kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day.